Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Mapel Channel Ana. Kali ini kita akan belajar menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi. Sebagaimana telah Ibu jelaskan waktu itu, bahwa buku fiksi adalah buku yang bersifat hayal. Contohnya dongeng, cerpen, novel, dan lain-lain. Nah, di sini kalian membaca buku fiksi tersebut, kemudian menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi itu. Nah, apa saja unsur dalam buku fiksi itu? Ibu juga pernah menjelaskan, buku fiksi itu berisi cerita yang dibangun oleh unsur-unsur intrinsik cerita. Di antaranya adalah tema, tokoh, watak, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, sekarang apa itu tema? Tema adalah inti dari sebuah cerita. Kalian pernah dengar cerita tentang Malin Kundang? Tema dalam cerita Malin Kundang adalah anak yang durhaka. Jadi tema itu adalah inti dari sebuah cerita. Menceritakan apa dongeng tersebut? Menceritakan apa cerpen yang kalian baca tersebut? Sekarang apa itu tokoh? Tokoh adalah orang-orang yang ada, yang ikut berperan dalam cerita tersebut. Tokoh di sini ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, tokoh bayangan, tokoh figuran. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh yang memerankan, yang memiliki peran baik, yang memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki peran jahat atau sebagai tokoh penjahat. Sedangkan tokoh tritagonis adalah pelerai. Pelerai di sini diantaranya adalah misalkan ada perkelahian di kelas, datang KM. KM itu mendamaikan. Jadi tokoh tritagonis itu adalah tokoh pendamai. Boleh juga kalau dalam konflik rumah tangga biasanya ada Pak RT atau Pak Ustadz. Sedangkan apa itu tokoh bayangan? Tokoh bayangan adalah tokoh yang hanya ada namanya saja. Dia tidak ikut berdialog. Misalkan aku pergi ke rumah nenek. Nah, di rumah nenek banyak pohon rambutan. Nenek di sini hanya ada namanya saja, tetapi dia tidak ikut berdialog. Itu yang disebut dengan tokoh bayangan. Apa itu tokoh figuran? Tokoh figuran adalah peran pembantu. Contohnya pembantu rumah tangga, atau dalam sebuah kerajaan contohnya ada prajurit, terus juga dayang, dan lain sebagainya, atau peran tambahan. Sedangkan watak itu berbeda dengan karakter. Kalau watak itu adalah sifat seseorang, ada lemah lembut, ada egois, keras kepala, sombong, dan lain sebagainya. Kalau karakter itu adalah ciri fisik seseorang, misalnya memakai kerudung, pakai kacamata, di hidungnya ada tai lalat, hidungnya mancung, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk karakter. Nah, unsur intrinsik selanjutnya adalah latar atau setting. Latar terdiri dari 3 macam, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kalian menyebutkan di mana cerita itu tempatnya, tempat kejadiannya. Contoh, cerita Malin Kundang, ceritanya itu tempatnya adalah di pantai, atau dalam cerita yang lain ada tempat itu di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Waktu itu ada pada zaman dahulu, atau menceritakan bulan Desember, diceritakannya ada kata-kata bulan Desember, atau juga waktu bisa pagi, siang, malam, atau petang. Nah, suasana, bagaimana cerita dari suasana yang ada dalam cerita itu? Misalkan menegangkan, menyeramkan, menyedihkan, dan lain sebagainya.
Sekarang Ibu jelaskan tentang alur. Nah, alur atau yang disebut juga dengan plot. Orang mengatakan plot dan alur itu sama, tapi pada dasarnya plot dan alur itu berbeda. Kalau alur adalah jalan cerita, sedangkan plot adalah tahapan dari alur. Alur ada 3 macam. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Seperti apa sih alur maju? Nah, kalian pernah dengar atau pernah baca tentang cerita Malin Kundang. Nah, alurnya itu alur maju. Kenapa disebut alur maju? Karena diceritakan dari kecil, dewasa atau remaja, sehingga dia merantau terus menjadi kaya, menjadi tua, terus dengan waktu yang terus berjalan. Itu adalah alur maju sampai dia meninggal dunia. Atau alur maju adalah alur yang menceritakan bulan Januari, terus diceritakan bulan Februarinya seperti apa, Maret, April, dan seterusnya. Alur mundur, Ibu langsung kasih contoh aja. Kalian pernah lihat sinetron tentang Hidayah atau Ajab Ilahi? Di situ diceritakan tentang kehidupan seseorang ketika dia meninggal, kuburannya banyak batunya atau keras atau juga banyak airnya atau berbau busuk. Maka diceritakanlah waktu hidupnya, waktu masa lalunya. Nah, itu yang disebut dengan alur mundur. Alur yang menceritakan kehidupan masa kini kembali lagi kepada kehidupan masa lalu. Itu namanya alur mundur. Sedangkan alur campuran adalah alur yang menceritakan masa sekarang. Misalkan dia sekarang udah dewasa, diceritakan masa kecilnya seperti apa. Nah, kembali lagi ke cerita masa dewasanya itu namanya alur campuran. Atau alur yang menceritakan bulan Januari, diceritakan kehidupannya di bulan Desember. Nah, kembali lagi ke bulan Januari, itu namanya alur campuran. Sekarang unsur intrinsik buku fiksi selanjutnya adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Contoh, cerita Malin Kundang, pesan yang ingin disampaikan adalah janganlah jadi anak yang durhaka. Selanjutnya adalah unsur intrinsik buku fiksi, yaitu sudut pandang, pusat pengisahan atau yang disebut juga dengan point of view, yaitu merupakan imajinasi pengarang yang diciptakan ke dalam pandangan tokoh cerita. Sudut pandang ini sangat erat kaitannya dengan teknik bercerita. Apakah pengarang itu menggunakan kata aku atau yang disebut dengan akuan, atau dia, atau yang disebut dengan sudut pandang diaan, atau yang disebut juga kalian menentukannya siapa pemeran utamanya, siapa pemeran keduanya, siapa pemeran tambahannya. Itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.